Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hidayat, NPM 210301308, kelas Ekonomi Syariah B, dosen pengampu Hermanita SEMI. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya. Yang pertama, bab 1, ekonomi pembangunan. Pengertian ekonomi pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terjadi terus-menerus sebagai usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita. Kenaikan pendapatan kapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang, dan perbaikan sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dua aspek: satu, perbaikan bidang organisasi atau institusi, dan dua, perbaikan bidang regulasi formal maupun informal. Pentingnya mempelajari ekonomi pembangunan. Menurut Preston Kuncoro 1997, ada 3 pilar utama di balik munculnya teori pembangunan. 1, pertumbuhan ekonomi, bantuan luar negeri. 3, perencanaan. Pembangunan ekonomi sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua, sebagian besar NSB masih merupakan daerah jajahan. Para penjajah tidak perlu memikirkan pembangunan ekonomi daerah jajahannya. Mereka hanya mencari keuntungan, bukan untuk mensejahteraan daerah jajahan. 2, kurangnya usaha untuk membahas masalah pembangunan ekonomi, karena para pemimpin hanya memiliki bagaimana cara untuk meraih kemerdekaan tanah air dari penjajah. 3, keterbatasan penelitian dan analisis masalah pembangunan ekonomi, khususnya di lingkungan ekonomi itu sendiri. Setelah Perang Dunia Kedua, perhatikan terhadap pembangunan ekonomi tumbuh sangat pesat. Hal ini disebabkan perkembangan cita-cita negara yang baru merdeka untuk mengejar ketinggalan mereka dalam bidang ekonomi dari negara-negara maju. Karakteristik umum NSB: 1, tingkat kehidupannya rendah. 2, tingkat produktivitasnya yang rendah. 3, pertumbuhan produk dan beban tanggungan yang tinggi. Tingginya tingkat perkembangan pengangguran dan pengangguran semua. Ketergantungan terhadap produk pertanian dan ekspor primer. Kekuasaan ketergantungan, vulnerability, dan dalam hubungan internasional. Bab 1, lanjutan 1, strategi pembangunan ekonomi. Dengan kegagalan sebagai tujuan, maka GBHN tahun 1978 memutuskan antara lain pembangunan harus dilaksanakan dengan trilogi pembangunan. 1, permentaraan pembangunan dan hasil-hasil menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 2, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3, stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Indikator keberhasilan pembangunan. 1, indikator ekonomi GDP, GNP, PPP. 2, indikator dan non-ekonomi HDI dan PQLI. PQLI kesehatan, gizi, dan pendidikan. Indikator lainnya yaitu garis kemiskinan, kebutuhan minimum, dan kriteria Bank Dunia. Pertumbuhan perkembangan ekonomi. Teori pertumbuhan. Teori Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 yang berurutan. 1, pemburuan. 2, berternak. 3, bercocok tanam. 4, masa perdagangan. 5, perindustrian. Teori perubahan struktural. Ada banyak teori perubahan struktural menurut beberapa ahli. Salah satunya adalah teori Boyke, yaitu dualisme sosial. Menurut dua sistem sosial yang berbeda yang berdampingan, di mana yang satu tak bisa menguasai sepenuhnya. Sistem sosial yang lebih modern berasal dari negara-negara barat. Masyarakat lainnya tidak banyak mengalami perubahan. Bab 1, lanjutan 2. Distribusi pendapatan dan kemiskinan. Distribusi pendapatan, penghasilan, kemiskinan, dan berkembang ketidakmerataan distribusi pendapat merupakan inti permasalahan pembangunan. Penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di NSB menurut Irma Adlema dan Cynthia Taft Morris 1973, dan ada 8 sebab. 1, pertambahan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya
pendapatan per kapita inflasi di mana pendapatan yang bertambah tidak diikuti dengan secara proporsional dengan pertambahan produksi barang. Ketidakmerataan pembangunan antara daerah, inflasi kebanyakan proyek padat madafikal invest, rendahnya mobilitas sosial, kebijakan industri substitusi importal yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang di industri adalah usaha dua golongan kapitalis. Memburuknya nilai tukar inter of terbagi NSB dalam perdagangan negara yang maju, hancurnya industri kerajinan rakyat, pertukaran industri rumah tangga dan lain-lain. Kemiskinan. Kuncoro 2003 mengidentifikasi ada 3 penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola pemilikan sumber daya sehingga menimbulkan distribusi pendapatan timpang. Kemiskinan timbul akibat perbedaan kualitas daya manusia. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketika kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan. Strategi dalam mengurangi kemiskinan. 1. Pembangunan pertanian. 2. Pembangunan SDM. 3. Peran lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Kerjasama ekonomi ASEAN rangka menciptakan hasil yang lebih baik. Dalam kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN, maka diperlukan 3 langkah sebagai berikut. 1. Menyerap keuntungan ekonomi melalui kegiatan diplomatik, contohnya melalui dialog atau negara. 2. Menarik investasi asing masuk pada ASEAN dan meyakinkan mereka akan pembangunan stabil. 3. Mendalami kerjasama ekonomi dan hubungan ekonomi di antara sesama anggota ASEAN melalui sejumlah proyek kerjasama. Indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan ada beberapa macam, yakni tingkat konsumsi beras per tahun, tingkatnya pendapatan, tingkat kecukupan gizi, kebutuhan fisik minum atau KFM, dan tingkat kesejahteraan. Bab 1 lanjutan 2 distribusi pendapatan dan kemiskinan. Bab 3 sejarah perkembangan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Pandangan ekonomi dari segi filsafat etika. Aristoteles berpendapat bahwa bidang studi ekonomi adalah bidang studi tentang kekayaan menurut yang mempunyai 3 fungsi. 1. Alat tukar. 2. Pengukuran nilai. 3. Penimbun kekayaan. Yang menurut uang adalah mandul. Perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Periode 1950-1957. Sarana ekonomi Indonesia 50% masih dikuasai oleh Belanda. 2. Periode tahun 1957 terjadi sengketa Iran Barat. Pada saat itu Indonesia memiliki alasan politis untuk mengambil alih seluruh sarana ekonomi Indonesia yang dikuasai oleh Belanda. Pada saat dimulai sejarah perusahaan di Indonesia. 3. Periode tahun 1965, kondisi Indonesia memburuk dengan adanya G3OS atau PKI sehingga pembangunan dapat dilakukan secara terencana. Periode 1967 berakhirnya G3OS atau PKI Indonesia mulai merencanakan PJP tahap 1 yang terdiri 5 replita yang diarah pada pembangunan fisik negara kita, yaitu sektor pertanian dan industri. 5. Periode 1994 PJP 2 diarahkan pada peningkatan SDM mengolah SDA kita. Pendapat dan kebijaksanaan ekonomi di Barat. 1. Merkantilisme atau perdagangan. Fisikrat ada pertanian, klasik atau pasar, keyakinan atau pendapat, neoklasik atau penawaran. Secara garis besar, perkembangan perekonomian di Indonesia dapat dibagi menjadi 7 siklus. 1. Perang gerilya pada tahun 1945 1950. 2. Pembangunan ekonomi nasional 1952-1959. 3. Perekonomian terpimpin 1959-1966. 4. Demokrasi ekonomi tahun
1966 sampai 1973 lahirlah pemerintah Orde Baru yang bertekad melaksanakan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Kemudian 5. Ekonomi bonanza minyak tahun 1973 sampai 1980. 6. Ekonomi pasca bonanza minyak 1980-1987. 7. Pembangunan ekonomi Indonesia tahun 1987 sampai 1994. Pembangunan ekonomi maju pesat ditandai dengan bertambahnya lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Bab 4. Ekonomi pembangunan perspektif konvensional. Arti sistem: kesatuan menyeluruh dan terregenerasi dari suatu atau lebih bagian yang disebut subsistem. Sistem perekonomian: suatu sistem yang mengatur atau menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tataan kehidupan. Sistem perekonomian di berbagai negara memiliki perbedaan mendasar, yaitu 1. Kepemilikan faktor 2. Produksi, keleluasaan berkompetisi. 3. Peranan pemerintah. Beberapa sistem yang dianut negara. 1. Sistem perekonomian kapitalisme. Ada keleluasaan sebagai longgar bagi setiap orang untuk memiliki 2 faktor produksi. Kompetisi, individu memenuhi kebutuhan hidup. Persaingan adu dan dalam memperoleh keuntungan sangat dihargai. Campur tangan pemerintah sangat minim. Pemerintah hanya pengamat atau pelindung saja. Negara yang menganut sistem ini adalah Amerika Serikat. 2. Sistem perekonomian sosialisme. Faktor-faktor ekonomi klaim sebagai memiliki negara. Sistem ini menekankan pada kebersamaan, kompetisi individu atau badan usaha dalam memperoleh keuntungan diatur oleh negara. Campur tangan pemerintah sangat tinggi. Contoh negara yang menganut sistem perekonomian adalah Uni Soviet. 3. Perekonomian campuran atau Pancasila. Faktor-faktor produksi yang boleh dikelola dan dimiliki oleh swasta hanya boleh dikelola di negara saja. Persaingan antara individu atau BU dalam memperoleh keuntungan diatur oleh negara. Campur tangan pemerintah tetap diperlakukan untuk menstabilkan ekonomi dan untuk mencegah konsentrasi yang terlalu besar di pihak swasta. Sistem ini banyak dianut oleh negara perkembangan seperti India, Indonesia, dan seterusnya. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.